Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, heeh. Udah ngumpulin tugas belum? Sudah, Ya, Pak. sudah walaupun seadanya, Pak. Ya udah, nggak Ulin apa. sudah, cuman masih berpikir keras itu. Itu tinggal menerjemahkan aja, ya. Maksudnya apa, ya. Jadi itu masalah bahasa sebenarnya, ya. Jadi Sama yang logika dimahami. ya, Pak ya. Mm-mm. Jadi interpret, ya. Oh ya, sorry ya. Ini saya nih lagi apa? Tadi pagi saya sarapan. Terus nggak, saya tuh lagi ada meeting dengan bos saya. Ini acara ini riset Grand Bank Indonesia. Saya ikut jadi reviewer. Terus eh, tadi pagi ketemu bos saya, biasalah ngobrol karena ini kan hari Sabtu. Ya jadi terus ya karena posisinya apa pada bos-bos, ya saya anak buah, saya harus apa eh, harus baik-baik sama mereka. Jadi saya agak ngalah ya tadi ya, sorry ya. Jadi saya minta mundur dikit sama kamu waktunya. Oke. Sorry, 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 sorry. Sebentar, sebentar. Hari ini, sorry, nggak enak saya pakai ini. Ya, gini aja deh. Ya, oke. Eh, Hari ini kita bahas soal itu aja ya. Boleh, Kita Pak. bahas. Karena soal UTS-nya, saya hanya bahas probability. Ya, saya hanya bahas probability. Terus kemudian nanti setelah UTS membicarakan apa distribusi normal dan inferential statistik. Itu penting banget ya, inferential statistik. Itu eh, nanti kelanjutannya regresi-regresi itu dasarnya adalah inferential statistik. Ya, terus ya oke deh. Saya bahas dulu ya soal pertama ya. Eh, hmm, gini. Oke, itu dia. Hmm, Ya udah gini aja. Soalnya saya bacakan ya. Oke. Oke. Ini bisa lihat semua. Udah bisa lihat semua belum? Eh, belum muncul, Pak. Oh, belum Masih muncul. masih loading kayaknya. Oh, oke, oke, oke. Udah, Pak. Oh, udah. Oke. External meeting participant cannot access that. Oke. Oke, saya lihat dulu ya soalnya ya. Bentar, bentar.
Ini bisa lihat nggak nih? Saya buka stat4.ppt. Bisa lihat nggak? Maaf ya, ini saya agak agak gaptek nih, maaf ya. Untuk saya bacain soalnya nih. Saya bantu share aja, Pak ya, Oh, iya untuk iya, soalnya. oke. Ya, ini adalah variasi dari masalah klasik. Misalnya dari sebuah keluarga memiliki dua anak, kita diberitahu bahwa setidaknya satu anak tersebut adalah perempuan. Oke. Eh, Berapa probabilitas bahwa kedua anak tersebut perempuan? Ya, jadi eh, semua tahu ya. Jadi eh, probabilitas eh, orang punya anak itu adalah eh, setengah-setengah ya, setengah laki, setengah perempuan. Ya, jadi di sini kuncinya di sini setidaknya salah satu anak tersebut adalah perempuan. Ya, jadi eh, setidaknya kedua anak jadi dari dua orang anak boleh laki perempuan, boleh perempuan perempuan, perempuan laki, ya, terus perempuan perempuan, ya. Nih jadi saya gambarin dulu apa diagram tree-nya. Oh, iya. Jadi kamu gambar dulu diagram tree-nya, ya. Sekarang giliran saya yang sharing ya. Okay, use whiteboard classic. Dan ini adalah soal independent event sebenarnya, ya. Ya, ini laki, perempuan, ini setengah, ini setengah. Jadi probability laki, jadi probability perempuan, setengah. Ini setengah lagi, ini setengah, setengah, setengah. Perempuan, laki, perempuan, laki. Ya, ya. Ini independent event. Jadi sebuah keluarga yang anak pertamanya laki-laki, untuk selanjutnya punya anak perempuan atau laki tidak mempengaruhi ya. Jadi anak kedua itu laki atau perempuan tidak dipengaruhi oleh anak pertamanya laki atau perempuan. Ya, jadi di sini kamu bisa lihat anak pertama laki kemudian perempuan, ya. Ini ada di independent event di bab 4 ya. Jadi di independent event, sorry, laki kemudian perempuan itu adalah probability laki kali probability perempuan. Sorry. Setengah kali setengah, ya. Tapi probability laki iris perempuan itu nggak ada ya. Now, ya, ya masa anak setengah laki setengah perempuan. Ini kita nggak bahas ya. Ya, jadi ini independent event itu begini. Independent.
Ya, ini independent event. Jadi di sini ya eh, oke, probability perempuan sebelumnya laki. Ini probability laki sebelumnya laki. Ini probability perempuan sebelumnya perempuan. Ini probability laki sebelumnya perempuan. Ya, ini adalah setengah ini ya di sini ya. Kita ikutin yang ini. Ya, kita ikutin yang ini nih. Ya, ini seperempat. Ini sama dengan seperempat. Sama dengan seperempat. Sama dengan seperempat. Nah, ini kan pertanyaan setidaknya eh, kedua setidaknya salah satu anak perempuan ya. Jadi yang diambil yang mana nih? Yang Yang mungkin. laki-laki laki-laki Pak, coret Pak. Iya, benar. Jadi yang ini enggak ya. Sorry. Ya. Jadi probability eh, setidaknya sorry. Setidaknya eh, satu anak perempuan. Ya benar, 3/4. Ya. Oke. Bentar. Hmm, Maaf Pak, pertanyaannya kedua anak perempuan Pak, peluang kedua-duanya perempuan. oke. Oke. Hmm, oke. Oh, gini. Eh, probability kedua anak tersebut adalah perempuan given setidaknya. Jadi kamu terjemahkan gini. Probability kedua anak itu adalah perempuan, ya. Perempuan kemudian perempuan given, ya. Given setidaknya satu anak perempuan, ya. Kamu lihat nih, probability perempuan-perempuan di sini ya, ya. Jadi seperempat per, ya. Gimana nih? Gimana nih? Ada pertanyaan nggak? Kelihatan nggak? Kita diberitahu bahwa setidaknya salah satu anak tersebut adalah perempuan. Berapa probabilities bahwa kedua anak tersebut perempuan? Ya. Ya, eh, mohon maaf ya. Jadi tadi saya agak lupa tadi. Untung kamu siapa tadi? Roni ya? Pak Roni ngasih tahu ya. Pak Supratman Pak yang ngasih tahu Oh, Pak. Pak Supratman. Bentar. Oke.
Bisa ya? Kalau saya langsung aja gitu Pak ya. Jadi setelah laki-laki laki-laki keduanya dicokli, tiga ruang lah ya. Laki perempuan, Gimana? perempuan laki, dan perempuan perempuan. Jadi ada dari satu dari tiga kemungkinan langsung aja di satu per tiga Pak. Iya. Jadi satu kali ngitung tidak dicek dulu. Iya, kalau saya seperti itu Pak. Lupa nggak pakai rumus tadi apa peluang given setelah diketahui ya. Ya, 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 ya udah, ya udah, ya udah. Mencari Ya ini peluang. Jadi Hasil masalah sama aja tapi hasil akhirnya masalah sama ya, satu menerjemahkan. per tiga ya, Pak Haji. Masa Iya. Ini masalah. Coba saya mau tanya, ada berapa di antara kalian yang pakai bantuan generatif AI? Ada pakai nggak generatif AI? yang nomor 5 aja Pak saya Pak. Oh, ya udah, nggak masalah, nggak masalah. saya pakai ChatGPT sama Copilot, jawabannya beda-beda, Pak. Hah? Jawabannya variatif, berbeda. Jadi pertanyaan harus lebih dipersempit gitu, dirinci. Iya. Heeh. Kamu latihan deh pakai generatif AI ya. Jadi ini memang jadi generatif AI itu semakin banyak pemakainya, itu dia semakin pandai mengerti maksud orangnya itu apa gitu. Jadi kamu semakin sering make atau semua orang di dunia semakin sering make, dia itu semakin pandai gitu. eh Katanya Bu Stella Christie, tahu kan Wamen Dikti atau apa gitu. Kita harus mulai pakai apa bantuan AI karena kita industri 5.0 katanya beliau. Ya kita sih ngikut aja. Ya kalau beliau ngomong begitu ya seluruh dunia begitu sebenarnya. Kamu harus sudah mulai ya, mau nggak mau gitu. Itu mempermudah kita. Ya, jadi eh, AI itu jadi katanya beliau ya, entah saya salah salah ingat atau gimana. eh, eh, AI mulai mengintervensi pekerjaan manusia. Nah, itu Industrial Revolution 5 ya. Waktu itu Pak Jokowi ngomongnya apa? Industri Industri 4 ya masih ya. Waktu itu beliau ngomongnya ya. Sekarang udah 5. Ya waktu itu belum ada AI ya soalnya waktu itu ya. Ya udah nih terpaksa. Jadi nggak usah gitu deh maksudnya. Semua departemen pemerintahan udah pada make itu semua kok. Terus jadi kalau saya terima surat-surat gitu ya, bahasa Indonesia udah mulai bagus gitu. Biasanya berantakan. Berarti dia nulis surat aja bantuan AI itu. Jadi Sekarang berarti banyak. semuanya dilumrahkan, Pak ya, menggunakan AI gitu ya. Iya. Tapi saya nggak tahu ya dosen-dosen lain gimana. Karena saya dengar di FEB UI ada dosen yang melarang pakai AI juga. Di FTUI ada dosen yang melarang pakai AI. Kalau saya terus terang ya, pragmatis aja. Nanti toh kamu di dunia kerja juga harus pakai AI. Ya, sangat terbantu sih, Pak. Iya, terpaksa. Maaf ya. Jadi mungkin ini berbeda sama yang lain. Ya, soal selanjutnya ya. Ini kamu, oke. Seseorang memiliki setumpuk kartu standar 52 kartu. Oke. Dua kartu diambil secara acak jika diketahui bahwa kartu pertama adalah as. Berapa probability bahwa kartu kedua juga as?
Oke, oke, oke. Oke, kita lihat independent eventnya dulu ya. Ini saya share lagi. Eh, oke, jadi eh, kalau probability itu kan harus diingat ya, bahwa eh, bagian pembilang ya, ya, ada pembilang, ada penyebut ya. Yang di bawah ini kamu harus bahas semestanya tuh apa aja. Semestanya di sini adalah kartu as di sini, ya, kartu as. Terus di sini eh, probability. Jadi gini, sorry maaf. Yang kedua adalah yang pembilangnya adalah ini kamu narik as, sorry, as kedua, given sebelumnya kamu dapat as satu, ya. Jadi gini, ini kejadian pertama ya. Kamu dapat as tuh 1/52, terus yang lain-lain ya, 1/52. Ini penarikan pertama. Ini kamu dapat as satu, as dua, terus misalnya skop satu, skop dua, keriting satu, terus ya, sampai jumlahnya 52 ya. Terus penarikan kedua ya, terus ya, 1/51 ya. Terus 51 kali 1/51. Ini juga nih, ada penarikan terus. Ini juga penarikan terus. Ini ini independent event ya. Tree dari independent event. Enggak. Enggak. Ini mempengaruhi ya, ya. Karena kamu narik as pertama, kurang satu, selanjutnya tinggal 51 kartu. Ya, jadi di sini as kamu dapat as kedua, misalnya di sini as yang kedua ya. Ini pertama bisa kamu lihat di sini ya. Ya, di sini nih 1/52, selanjutnya 1/51 ya, sesuai yang kamu inginkan. Jadi di sini probability kamu dapat as kedua, given as pertama adalah 1/51 kali 1/52 ya. Terus terus penyebutnya adalah kartunya tuh, kartu as itu kan ada 4 dari 52 ya. Jadi gampang ya yang nomor 2. Jadi jawabannya adalah sebentar. Jadi eh, probability eh, kamu dapat as kedua, given as satu, sorry, as satu, as satu. Oh udah gitu aja, sorry. Nggak bisa ditulis gini, maaf 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 maaf.
gini, sorry. Oke, ini adalah, eh, aduh, ntar aku baca lagi soalnya ya, bentar ya. Seorang memiliki setumpuk kartu standar 52 kartu, dua kartu diambil secara acak. Jika diketahui kartu pertama adalah as, berapa probabilitas bahwa kartu kedua juga as? Ya, kartu kedua juga as. Ini, kartu kedua juga as. Ini nih kuncinya nih. Jadi kamu bisa ngambil as yang as itu kan ada 4. Jadi kalau kamu ngambil satu kartu as, kamu bisa milih satu aja dari 3 lainnya. Ya, sorry. Jadi probability, eh, kartu kedua, as setelah kartu pertama as, dengan jumlah kartu as, Berarti sisa kartu. asnya tinggal sisa 3 dari Nah, jumlah kartu 51 Pak ya? iya, benar. Dengan jumlah kartu as itu semuanya hanya 4. Ya, kertas Ya. 4 kan tadi udah diambil satu, berarti kan sisanya 3. Mm-mm. Iya, benar. Mm-mm. Sisa 3 per jumlah kartu Iya. surat. per 52. Per Hmm. 51 Per kan sudah diambil 51, dari satu. karena asnya udah diambil Soalnya, satu ya. gini, ya. Jadi semestanya apa dulu? Semuanya dimasukin di penyebutnya, pembilangnya di sini, gitu. Ya, ini kalau, eh, udah kamu nyebut gini aja udah nggak masalah. Kalau mau dirinci lebih lanjut, ini 52 nya bisa dicoret nih, sama. Ya, jadi 1/51 kali 1/4. Per Dikali 4 mungkin, Pak. Hmm, enggak, ya, 1/51 kali 4, tambahnya 1/204. Ya, nah jadi jumlah kartu as tuh hanya 4, gitu. Terus, ya udah, itu aja. Oke, oke, saya lanjutin ya. Waduh, terdapat 2 kotak. Kotak pertama berisi 3 bola merah dan 2 bola biru. Oke. Kotak kedua berisi 2 bola merah dan 5 bola biru. Sebuah bola diambil secara acak dari salah satu kotak. Nah, kita nggak tahu kotak mana. Dan ternyata berwarna merah. Berapa probability bahwa bola tersebut diambil dari kotak pertama? Waduh. Ya udah, jadi gini. Ambil bola merah, pembilangnya ya. Ambil bola merah dari kotak pertama, given dari kotak satu, ya. Yang pembilang terus penyebutnya
bola merah dari kotak satu atau kotak kedua. Ya, bisa entah bola bola merah dari kotak pertama atau kotak kedua. Ini himpunan ya, jadinya ya. Hmm. Oke ya, ini saya bahas dulu ya. Pak, Ya, maaf Pak, untuk yang nomor 2 yang peluang pertamanya 1/52 apa 4/52 Pak? 1/52. 1/52 ya, bukannya dari 4 kemungkinan 4 kartu as. Kamu ngambil hanya satu, hanya satu dari 52. Itu kartu as. Hmm. Hanya satu. Tapi pengambilan pertama asnya kan ada 4, Pak. Jadi yang Empat. kemungkinan terambil itu dari 4, dari 52 gitu. Oh iya ya. Yang kedua baru tiga Astagfirullah, per lima astagfirullah. satu Pak. Iya benar, benar kamu. Benar Ya, kamu. betul ya Pak. Benar, 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 benar. Stream, stream, stream. Ah, bentar. Oke, oke. Tadi yang bilang itu siapa tadi tuh? Saya Pak. Asep, Pak. Pak Asep ya? Iya, benar. Asep, Asep. Asep sama siapa tuh? Asep ya? Asep Supratman sama Asep Asep Ridwan Ridwan. Pak. Jadi kalau kalau cara saya, Pak, ya, yang pengambilan kartu as tadi, Ah, setelah diketahui pengambilan pertama kan 1/4/52 itu 1/13. ah, ah. Nah, kemudian peluang ke kartu pengambilan kedua kartu as juga ya tiga per tinggal lima satu. sisa 3 dari 51 sama dengan 1/17 hasil Oke, akhirnya. oke. Tapi kamu nggak ngasih tahu bahwa jumlah kartu as totalnya itu ada 4. Iya, Ya, kartu as ada 4. yang pengambilan pertama diketahui ada 4 kartu as dari 52 total. Iya, iya. Ya, sorry, sorry. Ini tergantung interpretasi ya. Hmm. Terus saya terus terang ya, saya ngambil soal ini, saya ngambil dari salah satu soal dari university, ya. Terus dia nggak ngasih pemecahannya, gitu. Terus saya juga nggak bisa klaim saya yang paling benar, ya. Sorry, sorry. Ya benar, benar, benar. Ya, oke. Oke. Eh, karena gini loh, apa? Saya ngambil soal dari university lain, cuman angkanya aja yang saya rubah dikit, ya. Contoh soal 3, 2 bola merah dan 5 bola biru. Saya sebenarnya hanya ini apa satu bola merah, terus apa 8 bola biru seperti itu. Saya hanya merubah angkanya aja. Ya, jadi supaya kamu ini ya, sorry ya. Jadi saya ngambil dari university lain supaya kamu kalau ketemu mereka-mereka gitu bisa ngobrol lah gitu ya. Iya ya, sorry sorry. Eh, oh iya ya, kamu mau 4/52 dikali 3/51 ya. 4/52 berarti 4/52 tinggal dicoret aja Pak. eh, Jadi tiga per jadi lima satu sepertiga jawabannya. belas ya. Ya, sepertiga belas kali 3/51 kali 1/17 ya. 1/13 kali 1/17 gitu ya. Iya ya, bisa juga. Ya udah, oke oke. Oke, no problem itu. Oke. Yang ketiga nih, sorry ya, ini agak ini terdapat 2 kotak. Kotak pertama
3 bola merah dan 2 bola biru. Terus ya ini terus yang 1 sampai 5 ini saya ngambil dari university lain. Ini adalah soal ujiannya mereka, ya. Saya lupa ini ngambil dari university mana, soalnya banyak. Soalnya oke. Eh, ini saya bahas ya, yang nomor 3 ya. Uh, sorry sorry. Oke, ini ada 2 kotak ya, nggak ada irisan ya. Eh, 3 merah, 2 biru ya. Terus 2 merah, 5 biru ya. Ini ya, jadi pembilangnya adalah ambil bola merah dari kotak satu. Ini di sini nih. Ini kotak satu, ini kotak dua. Ya, jadi pembilangnya adalah ini irisan probability dari merah satu, kotak satu. Ya, terus ingat ya, sebelum kamu milih kotak satu, eh oh ini independent event ya. Sorry, sorry, sorry. Ini kotak satu, kotak dua. Ini setengah, setengah, merah, ya, merah, oke. 5/7. Oke, oke. Pembilangnya adalah, gimana ya, ambil bola merah, given dari kotak satu, ya. Terus penyebutnya bola merah dari kotak satu atau kotak dua, ya. Ya Pak, semua semua bola merah. Mm-mm. Ya gitu. Nih, bola merah, given kotak satu. Bentar, 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 bentar. Harusnya irisan ya. Oke, 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 oke. Hmm, ini adalah, bentar, bentar, bentar.
Ini given ini. Sorry ya. Karena kamu ngambil kotak satu dulu, dapat merah adalah 3/5. Iya, ya. Ini adalah 3/5. Karena kamu ngambil kotak satu, ini pengertiannya gini ya. Karena kamu ngambil kotak satu, terus kamu ngambil bola merah, 3/5. 3/5. Ya. Ya, betul. Mm-mm. Ya, merah kotak ke 1 3/5. Mm-mm. Terus, Peluang berapa? merah dari kotak kedua Ah, dua, 2/7 Pak ya. ah, 2/7. Ya, Ya, betul. berarti pertama, oke, peluang, bentar ya, merah kotak satu adalah kali probability kotak satu. Oke, kali setengah. Probability kamu mengambil kotak satu adalah setengah. Ya, Ya, betul. oke. Terus probability kamu ambil bola merah dari kotak kedua, ya udah. 2/7 kali setengah. Mm, 2/7 kali setengah. Iya, oke. Oke. Nah, terus eh, ambil bola merah dari kotak satu. Ya oke. Jadi probability ambil bola merah dari kotak satu, given bola merah dari kotak satu dan atau kotak dua. Kalau atau ditambah ya, jadi Peluang. hmm, probability ambil bola merah dari kotak satu, given saya tulis gini aja ya, garis vertikal. Bola merah kotak satu atau kotak dua. Kalau ada kata atau itu ditambah ya. Kalau kot kalau kata apa dan itu dikali ya. Ya, jadi ini apa nih? Eh, Bola merah dari kotak satu. Merah dari kotak satu. Oh, iya deh. Ya, sama dengan ya udah ini merah 30. hmm, kotak satu. Ini
dikali peluang Hmm. kotak satu. Nah, oke. Oh, maaf, maaf. Nggak kelihatan Kak? Probability, maaf, maaf. Kelihatan ya? Eh, saya ada kesalahan dikit. Ini nih. Pembilangnya saya harus buat gini juga. Ya, 3/10 per, dah, gini aja. Nggak usah nggak usah diituin lebih lanjut. Ambil bola merah dari kotak satu. Jadi irisannya ya, Ya. ya, atau himpunan bagiannya, atau subset. 3. Oke, ini pas kebetulan nih saya di kantor lagi ada pembahasan probability juga. Jadi eh, gimana memperlakukan semua bank dengan adil? Karena nggak semua bank itu sekuat bank pelat merah atau BCA. BCA tuh bank paling kuat ya. Sorry, sorry. Nomor satu Mandiri, nomor dua BCA, nomor tiga BRI, nomor empat BNI, terus jauh di bawahnya BTN, terus jauh lagi di bawahnya eh, Danamon, terus baru CIMB Niaga, terus gitu-gitu terus teman-temannya. Ya, jadi eh, untuk operasi moneter BI itu jualan SRBI, terus eh, untuk memutuskan kalau mesen bayarnya 2 hari lagi atau langsung. Jadi supaya semuanya kebagian, kita tuh buat simulasi atau operational research. Jadi dibuat software simulasi untuk ngeran supaya semuanya kebagian, semua bank kebagian. Hasilnya adalah begitu pesan harus bayar langsung, kayak gitu. Kayaknya kejam ya. Lu mesen harus bayar langsung lu. Kalau nggak gitu nanti bank-bank kecil nggak kebagian. Gitu. Jadi bank kecil ya udah bayar seadanya, emang kecil, nggak sanggup dia bayar mahal gitu. Buat mereka seolah-olah nggak adil. Tapi kalau dikasih kesempatan 2 hari, nanti bank besar ngambilnya lebih banyak lagi, dia nggak kebagian. Nah itu dia. Jadi pertimbangan banyak ya, seperti gitu itu. Terus nanti ya biasalah, nanti ada orang-orang yang nanti ada apa pengamat ngomongnya yang apa nyinyir-nyinyir itu tidak adil. Ya, mau gimana lagi? Kita nggak boleh ngelawan. Jadi kamu nggak kerja di departemen atau lembaga pemerintah ada apa? Ada pengamat ngomongnya agak nyinyir gitu, padahal kita tahu kondisi sesungguhnya kita nggak boleh ngomong. Karena kalau buat kita, kalau di Bank Indonesia atau Kemenkeu gitu ya, yang jawab tuh hanya satu orang gitu. Ya hanya satu apa divisi, divisi humas biasanya. Yang lain nggak boleh ngomong. Kalau kita ngomong atau tweet di Twitter kena ini sanksi administratif kayak gitu. Kecuali kalau orangnya udah pensiun gitu ya, terus dia ngomong gitu ya nggak bisa apa-apa. Terus uang pensiunnya nggak bisa diganggu gugat ya, seperti itu tuh kisah-kisahnya. Oke, nomor 4 ya.
Dalam sebuah ruangan dengan N orang, berapa probabilitas bahwa setidaknya dua orang memiliki tanggal ulang tahun yang sama? Nah, kalau ada kata setidaknya, gini, itu dibuat satu minus, ya. Setidaknya ada dua orang, berarti eh, dua orang tidak memiliki tanggal ulang tahun yang sama, ya. Ini independent event lagi nih. Oke. Bentar. Nih, orang pertama, ya. Dia lahir, sorry, tanggal dan bulannya, misalnya N-nya nanti deh ya. 35, 1365 dengan orang-orang lain ya. Ini satu orang ini ya. Terus ini yang ke-365. Oh, ini misalnya satu tahun ada 365 hari. Ya, kalau tahun kabisat jadi 366. Tapi saya asumsiin aja 365 hari. Ya. Jadi satu orang itu adalah lahirnya satu tanggal dari satu tahun. Jadi sepertiga 65. Jadi kita nggak lihat tahunnya ya. Kita hanya lihat tanggal dan bulannya. Ya. Ini adalah orang pertama. Ya, orang pertama. Terus orang kedua. Ya, sepertiga 65. Tiga enam lima lagi. Orang kedua kan lahirnya kan antara satu dari 365 hari sepanjang tahun, ya kan? Terus sampai 365 kali, ya. Terus ini orang kedua. Mau apa kalau orang kedua bukan 34, 364, Pak? Enggak, Enggak ya? enggak, ya. Jadi probability kedua orang ini, nah kalau ini N, ya, dalam satu ruangan hanya dua orang, ya. Misal di sini ya, hanya dua orang. Kalau tanggalnya sama, apa nih? Sepertiga 65 kali sepertiga 65. Ini Pak Asep Supratman atau Pak Asep tadi tuh, Pak Asep Ridwan. Orang pertama, misalnya lahirnya di sini, 17 Agustus tahun, nah, nggak tahu deh, pokoknya tanggal 17 Agustus. Terus selanjutnya orang yang lahir tanggal 17 Agustus, orangnya ini 17 Agustus juga nih. Berarti yang kita lihat hanya di sini nih. Yang kita lihat hanya di sini, sepanjang 365 ya. Ini kan ada satu nih. Kira-kira ini jumlahnya berapa nih? Probability yang di sini aja. Ada yang tahu nggak? Di sini. N per 365 mungkin Pak. Oh iya, enggak. Ini N itu yang di sini. Kelihatan ya. Ini dalam ruangan hanya satu orang. Hmm, Kemudian ini dalam ruangan ada dua orang di sini. Ya. Nah, satu orang ini lahirnya adalah satu hari di antara 365 hari. iya. Ya, benar ya. Orang kedua
Sekarang ini kita N sama dengan 2 ya. Orang kedua lahirnya 1 hari di antara 365 hari. Ya. Ya, sama dong. Manusia Ya. juga kok. Tapi supaya dia lahirnya tanggalnya tidak sama, ya, kita hanya ngelihat 1 hari di sini dan jangan lihat di sini. Karena ini tanggalnya sama nih, di sini sama di sini. Di sini tanggalnya sama nih. Berarti kalau kita lihat di sini, ya, orangnya itu boleh lahir di sini nih. Boleh lahir di sini. Ya nggak? Yang penting nggak tanggalnya nggak sama. Oh, maaf, 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 maaf. Soalnya masih tadi, sorry, sorry, sorry. Dalam sebuah ruangan. Nah, gini nih. Maaf ya. Ini ada kata-kata setidaknya. Ya. Setidaknya dua orang memiliki tanggal ulang tahun yang sama. Jadi, ini jawabnya susah banget. Ya. Pakai Jadi, peluang impulsnya Pak, kalau saya Pak. gimana? Jadi peluang setidaknya sama itu sama dengan satu dikurangi peluang sama itu Pak. Hmm, Dicari dulu peluang impulsnya. oke, oke. Gini ya, kalau kalau setidaknya itu biasanya orang eh, eh, buatnya adalah dua orang tidak memiliki ulang tahun yang sama. Terus eh, jadi pertama cari probability dua orang memiliki eh, dua orang eh, tidak memiliki tanggal ulang tahun yang sama. Jadi probability dua. Jadi dalam satu kamar ruangan itu dua orang tidak memiliki tanggal ulang tahun yang sama, kemudian di inverse. Ya benar tuh. Tadi Pak siapa tuh? Pak siapa tuh? Supratman, Pak. Pak Pak Supratman ya? Supratman, Pak Supratman ya. Iya benar kamu. Mm-mm. Saya sambil ingat-ingat nih gimana caranya gitu. Ya udah deh, Pak Supratman. Ya udah. Oke Pak. Benar benar benar. Kamu inverse habis itu. Karena ada kata setidaknya. Ya, jadi gini. eh, di soal ini tadi ya, bahwa dalam sebuah ruangan N itu boleh berapa aja. Misalnya 3 orang atau 2 orang aja. 2 orang aja. Probabilitas bahwa setidaknya 2 orang memiliki tanggal ulang tahun yang sama. Berarti 2 orang eh, ti- 2 orang tidak memiliki, jadi adalah inverse dari eh, 2 orang memiliki tanggal ulang tahun yang beda. Jadi jawabannya adalah satu dikurangin probabilitas 2 orang eh, tanggal tanggal ulang tahunnya beda. Ya, cara jawabnya begitu. Kebetulan ini hanya 2 orang. Ya, oke saya lanjutin ya. Oke, tuh tadi kan. Oke, ini 1/365.
Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang ketiga 65. Orang atau jam orang semua kan? Hmm. Hmm. Ya, ini orang kedua ya. Oke, oke. Jadi di sini gimana nih? Kita lihat di sini ya. Berapa probability garisnya adalah eh, ini ke sini, atau kamu boleh ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini boleh. Tapi di sini biar gampang aja ya. Ini ke sini, terus kemudian nggak boleh sama. Berarti di sini larinya. Ya, di sini adalah probability-nya adalah 364 per 365. Jadi kalau jumlah orangnya, eh, jadi probability eh, kalau n sama dengan 2 tidak ada yang eh, tanggal dan bulan sama adalah sepertiga 65 kali 4, sorry, sorry, sorry. 364, sorry, sorry, sorry. Ya. Oh, maaf. Yang pertama itu atau ya. Hmm. Jadi yang pertama itu kamu boleh ambil ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini, terus ke kanan sampai 365 kali. Atau jadi sepertiga 65 tambah sepertiga 65 tambah sepertiga 65 tambah sepertiga 65 tambah sepertiga 65 terus sampai 365. Jadi 365 ya. Jadi orang pertama tidak boleh sama dengan apa? eh sorry, sorry, ini kok aku tulisannya ini ya. Tidak tidak ultah ya. Tidak ulang tahun, tanggal dan bulan yang sama. Oke. Sekarang kok gini? Probability n sama dengan 2 ultah tanggal dan bulan sama. Ingat loh, yang di atas tidak ultah tanggal dan bulan yang sama. Ini ya. Nah, ini adalah ini tidak ya, di bawahnya ini ada kata tidak, di bawahnya enggak. Gampang. Satu kurang.
Ya, kalau N-nya sama dengan 2. Ya, oke. Terus kalau orangnya 3 gimana? Lanjutin lagi. Ya, tidak boleh sama. Berarti ke orang ketiga nggak boleh jatuhnya di sini atau di sini atau di sini atau di sini. Nggak boleh. Jadi harus di sini, di sini, di sini. Ya, jadi gini. Hmm, oke. Jadi orang ketiga, jadi gini ya. Sama di sini, terus ini, terus ya. Ya, ini orang ke satu, ini N ya. Ini dua, tiga, empat. Ini sepertiga 65. Terus sampai 365 kali ya. Ini juga sepertiga 65. Ini dari satu sampai 365 ya. Jadi di sini ya. eh, ini karena pakai kata setidaknya. Jadi aku mau ngasih tahu kalau setidaknya itu kamu pemecahannya supaya gampang adalah satu minus not yang kata tidak belakang setidaknya ya. Aku ya, tak. Jadi eh, ini yang boleh area mana nih? Yang boleh di sini adalah 364 per 365. Nah, di sini dikurangin lagi titiknya 2 ini dikurangin lagi. Jadi yang boleh di sini adalah 363 per 365. Nah, di sini dikurangin 4 ya. Berarti di sini adalah 362 per 365 ya. Jadi jawabannya adalah kalau N-nya 4, kalau N-nya 4 adalah 1 minus 365 per 365, 364 per 365, 363 per 365, 362 per 365. Ke orangnya 3, 1 minus, usus, usus, usus. Oke. Kalau orangnya 3 adalah 1 minus 365 per 365, 364 per 365, 363 per 365. Oh, di sini adalah 1 minus 365 per 365, 364 per 365. Kelihatan nggak nih? Ya. Jadi untuk N orang, ya, gampang jawabannya. Adalah 2 orang. Ya udah, berarti, sorry, 4 kali, oke, maaf ya.
Ya. Oke. 365, kalau ini kan 4 ya. Berarti 365 kurang 1. Oke. Misalnya kalau untuk N-nya 4, jadi permutasi 365 ke di eh, permutasi 36 permutasi 365 kurangin 3 berapa? 362 dari 365. Ya udah, ya. Eh, ini asal kamu tahu aja ya. Sorry, sorry, ini kamu mengerti ya soalnya ya, karena aku mau bikin UTS kayak gini nih. Ya, nggak beda-beda deh, nggak beda jauh deh. Pokoknya don't worry. Terus udah jam segini lagi. Sorry ya, maaf ya. Terdapat 10 hadiah yang berbeda dibagikan kepada 5 orang. Berapa banyak cara yang mungkin untuk membagikan hadiah-hadiah tersebut jika setiap orang harus menerima setidaknya satu hadiah? Oke, satu lagi. Ada kata setidaknya ya. Berarti satu minus tidak satu hadiah. Lima orang ya. Oke, oke. Saya lanjutin ya. Lima orang. Oke. Ini orang pertama ya. Ini orang keberapa? Tuh, ya. Ada 10 hadiah. Oke. Jadi, oke. Masing-masing satu aja gitu. Oke. Eh, ini bisa dibalik ya. Jadi, eh, yang dimaksud yang berkebalikan adalah 5 orang itu masing-masing terimanya satu. Ya, arti probability bukan masing-masing itu terimanya satu. Ya, gitu ya. Dibalik ya. Ngerti nggak? Setidaknya satu hadiah. Ya, berarti 5 orang itu eh, tidak terima satu. Lebih dari itu. Ya, jadi satu minus probability. Bentar, ini banyak cara ya. Jadi cara total dikurangin 5 10. Oke, oke.
Ini ada 10. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, terus sampai 10. Oke, oke. Bisa berapa aja ya? Tidak-tidaknya. Tidaknya 1. Oke, tidak 1. Oke, bentar-bentar ya. Oke, sama ini. Sorry. Maaf, maaf, maaf. Jadi dia setidaknya 1. Berarti ini dia ada 10 cara ya. Ini 10 cara ya. 1, 2, 3. Ini anak orang semuanya ada 5 ya. Oke. Dikurang. Hmm, oke. Terus orang kedua ini 9 cara. 9 cara. Terus ya. Terus 8 cara. Ini orang ketiga ya. Ini orang satu. Ini orang kedua. Orang ketiga ya. Jadi jawabannya adalah ini setidaknya eh, 1 hadiah. Itu sama dengan eh, cara total dikurangin eh, masing-masing 1 hadiah. Dikurangi 5 Pak. Mm-mm. Enggak. Jadi cara total dikurangin. Ini pertama kan ada 10 cara. Orang satu kan ada 10 cara. Orang kedua 9 cara. Orang ketiga 8 cara. Orang keempat 7 cara. Orang kelima 6 cara. Jadi masing-masing 1 hadiah ini. 10, 9, 8, 7, 6. Tapi kan setidaknya 1 hadiah. Jadi boleh lebih gitu. Masing-masing 1. Jadi cara total kurangin 1 hadiah. Sekarang cara totalnya. Ya. Cara totalnya adalah nah, permutasi ya. Permutasi 10, 5. Sebentar. Bentar ya. Kalau permutasi 10, 5. Sama ini. 10, 9, 8, 7, 6 juga ini. Ini masing-masing 1 hadiah. Gak dikurangi 1 Pak, 10 sama 5-nya. Hmm. Oh iya. Jadi 94. Oke, 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 oke.
berarti 10 faktorial per 4 faktorial ya. Ini kan, sorry. Ini kan 10 faktorial dibagi 5 faktorial ya. Iya kan? Atau begini ya caranya ya. Ya udah deh. Nanti saya juga lagi bingung nih karena setidaknya satu hadiah. Kalau Nanti saya cari deh jawabannya ya. ya, Hmm. Oke. Pokoknya UTS-nya saya nggak jauh-jauh ya dari ini ya. Bentuknya ya. Atau logikanya sama. Karena saya ada diminta oleh Ibu Ria Kusuma untuk ngumpulin tugas apa soal UTS ya. Dan saya targetnya buat kamu probability probability saja. Jadi probability dengan cara apa? Himpunan, conditional probability dan independent event. Lu udah cukup itu. Udah semua kali itu. Karena saya nggak nemuin cara lain lagi hitung probability. Ya kecuali kalau saya nggak tahu ya yang ilmu-ilmu baru probability itu kayak apa saya nggak tahu. Terus jadi probability itu dari event. Jadi probability itu event apa yang fokus per event total semuanya yang mungkin ya itu probability. Bisa dibahas dengan teorema himpunan, terus kombinatorik ya atau diagram tree. Diagram tree nanti lari ke independent event ya. Terus apa lagi? Eh, ini pertemuan keberapa ya? Pertemuan Ah, ke-6, Pak. Oke. Ketujuh kalau bisa saya kejar ketinggalan dan saya recap semuanya. Setelah itu UTS tanggal 30 November ya. Pokoknya saya untuk target UTS itu hanya probability. Hanya itu aja ya. Di buku satu 2 3 dan 4. Udah itu aja. Buku hanya sampai bab berapa ya? Ini udah berat ya. Yang tadi bab Hmm, 4. bab 4 ya. Ya udah, bab 2 enggak deh. 2 itu hanya skill biasa lah ya. Kamu dalamin sendiri itu. Ini dia. Bab 4. Iya. Jadi UTS-nya di bab mata aja Pak ya. Mm-mm. Ya. permutasi kombinasi masuk nggak Pak? Iya dong. Yang soal yang kemarin bahas yang banyak itu ya Pak ya? Mm-mm. Ini maaf ya kalau statistik probability statistik kamu harus belajar beneran ya. Karena GBI aja make. Gubernur Bank Indonesia aja make. Kalau GBI make, Sri Mulyani make. Ya, Sri Mulyani make itu. Kecuali Pak Erlangga. Erlangga tuh beliau Kemenko tuh karena politis ya. Jadi caranya Pak Erlangga itu adalah dia bayar bukan bayar sih. Dia ngundang ahli. Saya pernah ketemu orangnya namanya Reza Yamora Siregar. Nggak tahu tahun ini beliau dipanggil lagi nggak sebagai staf ahlinya Pak Erlangga Hartarto. Itu bagus tuh ya apa Reza Yamora Siregar. Ada yang pernah dengar?
Beliau itu orang andalannya Pak Erlangga Hartarto. Jadi emang bener sih kalau secara manajemen, manajerial, ya beliau sebagai Kemenko melihat dari atas untuk ngatur detil Reza Yamora Siregar. Tapi kalau Bu Sri Mulyani ya beliau diberi kelebihan. Semuanya bisa beliau tackle sendiri. Kalau Ibu Sri Mulyani. Terus Pak Peri Warjio ya kebetulan beliau bisa tackle semuanya. Sebenarnya enggak sih. Kalau seperti Peri Warjio, dia tinggal nyuruh orang kayak saya kayak gitu. Terus nanti kalau dia ngelihat ada yang aneh gitu, dia minta saya bahas lebih detail. Kalau dia nemuin kesalahan, tinggal ngamuk-ngamuk. Gitu aja. Ya, jadi probability cara itu penting banget. Ya karena itu dibahas sebagai alternatif pemecahan. Ya, jadi walaupun eh, kami udah tahu bahwa misalnya ada 5 cara gitu ya, cara 1, 2, 3 nggak mungkin dilaksanakan, tetap harus disebut. Nggak mungkinnya kenapa kayak gitu oleh kepada beliau. Terus cara yang bisa dipertimbangkan cara 1, 2, 3 gitu. 5 lainnya nggak mungkin harus disebut, kalau nggak nanti beliau ngamuk kayak gitu. Kalau Pak Ibu SMI saya yakin beliau di Kemenkeu juga begitu. Dia nugasin siapalah kepala BKF untuk cari pemecahan. Terus ya itu, ya mungkin Ibu SMI nggak segampang marah Pak GBI. Ya, tapi sama-sama bodo amat ya. Saya 29 November pensiun. Terus kalau siapa? Kalau Pak Erlangga ya mungkin beliau percaya aja apa yang dibilang Pak Reza Yamora Siregar itu mungkin ya dia dah gue percaya deh sama lo. Tapi Pak Rezanya nggak mungkin dia macam-macam gitu. Karena kalau dia ngomongnya aneh-aneh, orang dari BI, orang Kemenkeu-nya bisa protes. Ya, Eh, sorry. Oke, saya pikir untuk hari ini cukup sekian saja dulu ya. Eh, untuk independent event itu saya pikir tinggal dikit lah. Itu saya bisa ngisi minggu depan ya. Eh, minggu depan, oke oke. Insya Allah bisa ya. Oke, dari saya itu saja. Masih ada Absen pertanyaan dulu Pak lagi ya, nggak? absen Oh dulu. iya, absensi dulu. Pak Supriyadi. Absen dulu. Siap ya, 1, 2, 3. Siap, terima kasih. Ya, oke, terima kasih ya semuanya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tuh, liar, Mayan.